saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara masih tetap semangat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Saya berharap begitu saudara ya. Nah, saya mau bercerita sedikit saudara. Beberapa tahun yang lalu ya, saya kedatangan seorang hamba Tuhan. Ya, meskipun saya baru kenal dengan beliau, tapi dia menceritakan keluh kesahnya pada saya. Terus terang saya tidak tahu kalau dia ini adalah seorang hamba Tuhan dan seorang pendeta. Ya. Nah, dia mengatakan kepada saya pada awalnya, mengapa ya saya melayani Tuhan sudah sekian puluh tahun, bahkan dari satu gereja sudah berkembang menjadi lebih dari 2 gereja. Ya. Tetapi hidup saya begini-begini saja. Ya, diberkati dalam pelayanan tapi secara keuangan saya nggak diberkati. Dia mengatakan seperti itu. Tapi coba lihat, banyak orang yang bukan Kristen, bukan anak Tuhan, tapi mereka kaya, diberkati, nyaman. Tidak seperti kita hamba-hamba Tuhan. Ini cerita ini luar biasa menggugah saya. Dia bertanya kepada saya, bagaimana Pak? Apa jawaban Bapak mengenai hal ini? Ya. Nah, terlebih dahulu sebelum saya menjawab, saya mulai mengerti bahwa hamba Tuhan ini merasa kepahitan. Dan hamba Tuhan ini ya memiliki motivasi yang kurang benar. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia mungkin berpikir pernah membaca sebuah ayat yang mengatakan bahwa aku akan berikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan, tetapi hidup dia berkekurangan secara finansial, secara ekonomi dia berkekurangan. Meskipun pekerjaan Tuhan yang dia emban itu cukup berhasil, tetapi secara keuangan dia merasa tertekan dan tertindas. Dan sehingga dia meninggalkan pelayanannya. Saudara-saudara, saya menjawab pertanyaan dia. Saya mengatakan ya, saudara ya, bahwa perintah Tuhan Yesus kepada kita ya, di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa siapa yang mengikut aku akan menjadikan dia kaya. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau seseorang melayani dengan motivasi dia ingin diberkati secara finansial dan kekayaan, berarti sudah terjadi kesalahan, motivasi yang kurang benar, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengikut Yesus, saudara, ya, maka Yesus mau mengubah kita. Kita akan mengalami sebuah proses pembentukan karakter sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya sejak semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi kita ini diciptakan, ya, dibentuk, diproses karakter kita supaya menjadi serupa dengan anaknya. Dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Makanya puji-pujian di awal tadi dikatakan menjadi seperti Kau Yesus. Dan tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah The Forming God, Allah yang membentuk kita, saudara. Ya, kalau kita mau menjadi sama serupa dengan Kristus, maka kita harus mengalami sebuah proses pembentukan. Kesulitan hidup, aniaya, penderitaan, itu akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Ya, itu pasti akan membuat karakter kita menjadi lebih baik. Ya, selama Yesus di dunia ini, ia pun mengalami proses penderitaan dan aniaya, bahkan sampai mati di kayu salib buat kita. Ya, kesuksesan, kenyamanan hidup acap kali tidak membentuk karakter kita, saudara. Ya, bahkan lebih banyak negatifnya. Ya, kelakuan-kelakuan buruk, karakter yang buruk bisa kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itulah kesukaran pada akhir zaman. Orang yang hidup nyaman, menikmati kesuksesan, kekayaan, kenyamanan, maka karakternya akan menjadi rusak. Dan di antara mereka banyak yang tidak mencintai Tuhan lagi, tetapi mencintai uang. Dan Alkitab mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang.
saudara. Ya, dalam Mazmur 73 kalau saudara membaca, di situ ada kisah seorang anak Tuhan, sama ceritanya seperti yang tadi, Bani Asaf. Dia mengeluh pada Tuhan, dia memprotes Tuhan. Kenapa kok pelayan Tuhan seperti dia seorang imam musik, pemuji Tuhan, worshipers. Tetapi dia melihat orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang Kristen ya mungkin sekarang. Tapi kehidupannya diberkati, nyaman, seolah-olah tidak pernah sakit, saudara. Menindas orang seenaknya. Ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Mazmur 73 ayat 18, ya, berbunyi, sesungguhnya di tempat-tempat licin kutaruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lalu habis oleh karena kedahsyatan. Ya. Puji Tuhan pada akhirnya, ya, seperti Bani Asaf, hamba Tuhan ini sadar bahwa kalau mengikut Yesus itu ada harganya. Harus menyangkal diri, memikul salib. Ya, saudara ya. Nah, kita mau belajar mengenai hal itu. Jadi Allah nggak pernah berjanji, saudara. Dalam hidup kita selalu nyaman, cuaca selalu cerah, tidak pernah. Tetapi satu hal yang Allah janjikan, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, sampai dengan sekarang ini Allah itu terus bekerja. Bahkan penderitaan yang kita rasakan sekarang ini, PSBB, negara lockdown, itu juga terjadi atas kehendak Tuhan. Tapi Tuhan punya satu keinginan. Semua kejadian, semua situasi, kondisi itu dimaksudkan untuk membentuk karakter anak-anaknya. Anak Tuhan seperti kita. Supaya kita menjadi lebih baik. Dan setiap hari menjadi lebih serupa dengan Kristus, saudara. Jadi Allah bekerja, memberikan rencananya sesuai dengan orang-orang yang terpanggil oleh Dia. Bahkan dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan yang kita alami itu atau ujian yang kita alami hanyalah ujian biasa, ya, yang tidak melampaui kekuatan kita, saudara. Jadi apabila kita menghadapi kesulitan, masalah hidup dan sebagainya, berarti kita sedang memasuki proses pembentukan karakter daripada Tuhan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana caranya Tuhan membentuk karakter kita. Ya, di sini kita baca dalam main topik kita, yaitu di Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dan dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya, jadi membuat itu bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya dikatakan yatsar, ya. Dari tanah liat di tangannya itu rusak. Apabila rusak bejana itu, rusak itu artinya sakat, bahasa Ibrani-nya, ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku, ya Tuhan ya, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 7 ya, dikatakan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Artinya manusia itu dari tanah, ya, tidak ada harganya, saudara, ya. Tetapi si tukang periuk itu dalam hal ini adalah tangan Tuhan, ya. Dia mau mengambil tanah liat itu yang tidak berharga, ya, untuk dijadikan sebuah barang yang berharga. Yaitu sebuah apa? Sebuah periuk. Kalau sekarang dikatakan tembikar, porselen, ya. Banyak guci-guci yang bagus, ya. Nah, Tuhan akan menjadikan kita indah dari barang yang nggak berharga itu, saudara. Permasalahannya adalah, saudara, pada saat Tuhan membentuk kita tidak siap. Dan kita menolak proses pembentukan daripada Tuhan. Kita memiliki hati yang keras, maunya sendiri, pokoknya begini menurut saya. Saudara lihat, pada saat pembentukan sebuah bejana atau pot atau bahan-bahan porselen, saudara ya, tanah liat itu diambil dari tanah, ya, kemudian diapain, saudara? Dihaluskan dulu, ya. Kotoran-kotoran yang dalam tanah itu dibuang dulu. Mungkin ada beling, paku, ya saudara, ya, dibuang dulu, dibersihkan, kasih air, dibejek, diremes. Sebelum diproses, saudara, tanah liat itu diambil, ditaruh di dalam sebuah roda wheel, ya, di dalam sebuah roda. Saudara pernah nonton film Ghost, ya? Nah, seperti itulah. Nah, kemudian kaki si tukang periuk itu menginjak roda sehingga roda itu berputar, dan kita diproses dalam putaran itu, saudara. Ya, pusing memang diproses, ya. Karena
Karena saudara ya, menurut Salomo bahwa kehidupan itu berulang seperti roda yang diputar oleh si tukang periuk. Benar nggak saudara? Ya, COVID-19, coronavirus, yang wabah pandemi yang besar pernah terjadi, berarti berulang lagi setelah 100 tahun kurang lebih. Ya, nah pada saat kita mengalami proses itu, kadang-kadang kita nggak sanggup, kita nggak tahan. Seperti Ayub. Ya, dalam Ayub pasal 9 dia katakan, ingatlah bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat. Artinya Ayub bilang, aku lemah Tuhan, aku dari tanah liat, jangan dibanting-banting. Kurang lebih seperti itu saudara. Ya, nah jadi Ayub mengeluh kepada Tuhan, dia katakan, tolong Tuhan pertimbangkan betapa aku ini lemah karena aku adalah dari tanah liat. Tadi dikatakan juga bahwa barang yang murah itu, ya kita yang diciptakan dari tanah yang tidak berharga, ingin dibuat Tuhan menjadi berharga melalui tangan seorang tukang periuk. Tuhan adalah tangan seorang tukang periuk. Tuhan tuh membentuk kita dengan tekun dan sabar saudara. Jadi dikatakan dalam ayat 4 tadi dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Kalau kita melakukan dosa, artinya periuk itu jadi cacat, rusak, maka dia buang dan dia bikin kembali saudara. Betapa sabar, tekun Tuhan kita itu, ya saudara ya. Jadi kita sudah mengerti saudara. Jadi kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tukang periuk itu, tangan Tuhan itu sabar. Meskipun kita jatuh berkali-kali dalam dosa, ya, meskipun kita tidak berjalan seturut kehendak Tuhan, tapi Tuhan begitu baik, selalu memberikan kita kesempatan. Tapi jangan bermain-main saudara dengan kesabaran Tuhan. Kita melihat sekarang lagi bahwa kita ini adalah sebuah bejana, ya, atau sebuah porselen, Gucci porselen yang bagus. Ya. Saudara tahu, setelah dibentuk bejana itu dimasukkan ke dalam api saudara, sampai 2400 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, ada sebuah Gucci, saya cerita sedikit saudara ya. Ada sebuah Gucci yang dipanaskan sampai 2700 derajat Fahrenheit. Dan saudara tahu, setelah jadi porselen itu, Gucci itu, kalau diketok, itu bunyinya seperti suara orang menyanyi saudara. Ya. Jadi pada saat setelah dipanaskan sampai begitu rupa seperti kita, setelah kita dibentuk oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam api sudah, api ujian. Ya. Nah, tapi setelah kita lolos keluar dari api itu tanpa ada cacat, retak, itu jadi barang yang berharga saudara. Akan menjadi barang yang berharga. Bahkan kalau diketok dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi seperti suara musik. Ya. Saya mengingatkan ini kepada Paulus dan Silas. Pada saat mereka mengalami aniaya, percobaan, dimasukkan ke dalam penjara, mereka menyanyi di dalam penjara saudara. Ya, begitulah kualitas porselen yang bagus, ya, yang sudah dibentuk yang berharga, menjadi berharga di pemandangan Tuhan. Pasti dalam keadaan apapun dia bernyanyi, saudara. Ya, sulit memang, apalagi dalam keadaan seperti itu kita mengampuni orang lain, sulit sekali. Tetapi disinilah kualitas kita. Kita mau jadi kendi, ya, teko, atau kita mau jadi porselen yang bagus, Gucci yang bagus, saudara, yang berharga di mana Tuhan. Proses Allah itu yang membentuk kita sedang dalam kandungan. Jadi Tuhan pernah berfirman kepada Yeremia bahwa dalam Yeremia 1 ayat 5 bahwa dia sudah membentuk Yeremia sejak dalam kandungan. Seperti juga kita. Jadi Tuhan tahu siapa kita, kelemahan kita, kekuatan kita Tuhan tahu. Manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, kita baca dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan di sini, diciptakan dalam Kristus Yesus, itu artinya apa? Reborn from above. Jadi dilahirkan kembali dari atas. Spiritually transformed, ditransformasikan rohnya dari roh dunia kepada roh Tuhan, Roh Kudus, ya. Dan renewed, ya, diperbaharui, ready to be used, dan siap untuk digunakan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi itu dalam English Bible-nya dikatakan seperti itu. Jelas sekali saudara, ya. Yesaya pasal 45 ayat 9 dikatakan bahwa celakalah orang yang berbantah-bantahan dengan pembentuknya. Jadi waktu kita diproses Tuhan saudara ya, dibejak-bejak, diinjak-injak, dibersihkan dari kotoran-kotoran, sakit saudara. Tetapi Yesaya 45:9 mengatakan celakalah orang yang berbantah-bantah dengan pembentuknya. Jadi kita nggak boleh protes sama si tukang periuk itu. Ya, dia tidak lain daripada beling periuk saja. Jadi yang protes sama Tuhan itu namanya beling. Tahu gak beling saudara ya? Pecahan kaca nggak kepake, dibuang saudara. Ya, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau perbuat?
atau yang telah dibuatnya, tetapi engkau tidak punya tangan. Jadi jangan protes, saudara. Kalau Tuhan sedang membentuk kita, jangan protes. Kalau kita protes, kita akan dibuang seperti beling kaca. Ya, dibuang dan bukan lagi bisa dijadikan keramik. Nggak ada. Kita menjadi tidak berharga, saudara. Ya, seperti Firaun mengeraskan hatinya, maka Tuhan menghukum dia. Demikian orang-orang Yahudi waktu zaman Yeremia, Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, jadi hati-hati, saudara. Kita lihat contoh lagi, yaitu Yudas. Yudas adalah peniup yang rusak. Begitu juga bangsa Israel, pada saat mereka berjalan di padang gurun menuju Kanaan, mereka juga rusak, saudara. Ya, itu dua contoh yang rusak, periuk yang rusak. Ya, dan kemudian kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Ya, jadi manusia punya kehendak bebas, tapi Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita harus menyerah kepada Tuhan. Saudara, nggak menyerah juga nggak akan lebih baik. Lebih baik kita menyerah. Tuhan akan membentuk kita menjadi barang yang indah, saudara. Ya. Dalam Roma 9 ayat 20-21 dikatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama sebuah benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda yang lain dipakai untuk tujuan yang biasa? Saudara mau jadi untuk teko kendi biasa, apa mau jadi yang bagus, tujuan yang mulia? Hari ini firman Tuhan, saya mau saudara untuk merenungkannya. Ya. Pertama, apakah masih ada hati yang keras dalam diri saudara? Semakin keras, saudara, Tuhan akan menjadi semakin sulit membentuk saudara. Dan saudara akan gagal dan dibuang oleh tukang periuk itu. Yang kedua, apakah saudara masih memprotes Tuhan atas keadaan ini? Ya, saudara marah-marah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Ya, sebaiknya kita bersyukur, nggak usah protes, saudara. Ya. Yang ketiga, apakah saudara masih menyimpan sebuah kepahitan? Introspeksi, saudara. Yang keempat, apakah Allah berdaulat atas segala yang terjadi yang datang ke dalam hidup saudara? Dan bagaimana saudara bisa meresponnya? Ya. Yang kelima, ya saudara, tukang periuk atau tangan Tuhan itu memberi dua pilihan. Ya, saudara ini lunak, lembut, dan mudah dibentuk, atau saudara jadi keras, ya, dan kaku, ya, sehingga pada saat dibentuk selalu terjadi kerusakan pada keramik itu, dan saudara dibuang. Ya, selanjutnya saudara, saya berharap saudara bisa memiliki hati yang lembut seperti tanah liat, yang menyerah kepada tangan-tangan si tukang periuk, yang agar mudah dibentuk oleh tangan si tukang periuk alias Tuhan sendiri. Ya, selanjutnya, walaupun proses itu kadang-kadang menyakitkan, namun itulah cara Tuhan membentuk saudara dan saya untuk mentransformasi tanah liat yang tidak berharga menjadi barang yang bernilai tinggi di mata Tuhan. Ya, Allah berdaulat termasuk atas ujian-ujian yang kita alami. Menolak percobaan adalah menolak kehendaknya, dan saudara akan dibuang menjadi barang yang tidak berharga. Yesaya 64 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kita aman di tangan Tuhan, saudara, karena kita dibentuk oleh sebuah tangan yang kasih, tekun, dan penuh kesabaran. Hadapilah proses ini, saudara, dengan iman percaya penuh dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Ayat terakhir kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara mau menjadi barang yang berharga? Saudara menjadi mulia di mata Tuhan? Baik, saya tergerak untuk berdoa bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan membentuk kami dan menjadikan kami seperti yang Tuhan inginkan. Ampunilah dosa-dosa dan perbuatan kami yang selama ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan iman percaya kami yang goyah saat kami mengalami kesulitan hidup, ujian, dan penderitaan. Roh Kudus berikan kepada kami kekuatan agar kami menjadi pribadi yang lembut,
dan mudah dibentuk menjadi barang yang berharga di pemandangan Tuhan, dan dapat kami peroleh mahkota kehidupan yang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.